Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelas 7, Ibu akan membahas tentang bab 2 yaitu himpunan. Yang pertama yaitu tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya, didefinisikan dengan jelas itu terdapat anggotanya gitu. Ketika kita baca, oh ini ada anggotanya. Nah, biar lebih paham, di sini ada contoh himpunan dan bukan himpunan. Yang A itu adalah kumpulan kendaraan beroda 3. Kendaraan beroda 3 ada nggak anggotanya? Ada kan, yaitu bajai, ya kan? Nah, karena ada anggotanya, dia terdefinisikan dengan jelas, maka ini termasuk ke dalam himpunan. Yang bagian B, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini juga jelas. Hewan berkaki 4 itu contohnya kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Nah, maka ini juga disebut himpunan. Yang bagian C, kumpulan mata pelajaran yang sulit. Nah, pelajaran yang sulit itu kan relatif ya, tergantung orang memandangnya. Ada yang menganggap, misalnya ada yang menganggap matematika sulit, ada juga yang menganggap matematika mudah. Nah, ini susah untuk menemukan anggotanya, berarti ini bukan himpunan. Yang bagian D, kumpulan makanan yang enak. Nah, makanan yang enak juga relatif, tergantung orangnya. Jadi ini juga termasuk ke dalam bukan himpunan. Nah, yang kedua, banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan disimbolkan dengan N kecil. Misalnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, sampai 10. Maka NA itu disebut NA itu artinya banyak anggota A. Banyak anggota A ada 10. Ya, ada 10 ya. Yang bagian B, himpunan B anggotanya itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nih, titik-titik ini menandakan anggotanya banyak. Jadi, NB atau banyak anggota B adalah tak berhingga. Lambangnya seperti ini ya. Jadi, bacanya tak berhingga. Paham ya? Yang bagian ketiga adalah keanggotaan himpunan. Keanggotaan himpunan disimbolkan dengan simbol ini, seperti E tapi bukan E. Nah, misalnya D adalah himpunan huruf-huruf vokal, maka D ditulis. Nah, himpunan D bisa ditulis A, I, U, E, O. Nah, dengan demikian diperoleh, lihat, A anggota D atau A merupakan anggota himpunan D. Karena A-nya ada di himpunan D kan? I juga anggota himpunan D. U anggota himpunan D. E anggota himpunan D. O juga anggota himpunan D. Jadi ini adalah A, I, U, E, O itu termasuk ke dalam anggota himpunan D. Simbolnya seperti E. Yang bagian 4 itu adalah penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 3. Yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya, B sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Atau B bisa ditulis kurung kurawal. Nah, kalau misalnya penulisannya pakai kurung kurawal, kalian tidak perlu lagi menuliskan himpunan karena kurung kurawal ini sudah dibaca himpunan bilangan asli yang pertama. Jadi kalau nggak pakai kurung kurawal ditulis himpunannya. Tapi kalau pakai kurung kurawal tidak perlu ditulis himpunannya. Jadi langsung aja ditulis 5 bilangan asli yang pertama. Paham ya? Yang bagian B, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Contohnya A adalah himpunan hewan berkaki 2. Nah, karena kita akan mendaftar anggotanya, berarti A ini bisa ditulis kurung kurawal. Anggota hewan berkaki 2 itu adalah ayam, burung, dan bebek kan? Nah, ini adalah dengan mendaftar anggotanya. Yang bagian ketiga, menyatakan himpunan dengan notasi. Contohnya, A sama dengan kurung kurawal X, di mana X-nya itu kurang dari 6. Dan X anggota, ingat nih, lambang ini adalah anggota bilangan asli. Jadi dibaca himpunan A dengan X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Selanjutnya, himpunan bagian. Simbolnya seperti ini. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A merupakan anggota dari himpunan B. Misalnya, himpunan A anggotanya 1
dan 2, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Ditulis A himpunan bagian dari B. Ini penulisannya, paham ya? Nah, catatannya A, kalau misalnya himpunan bagiannya dicoret berarti dibacanya A, bukan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah himpunan semesta atau dilambangkan dengan S besar. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang diceritakan. Misalnya ada himpunan A, anggotanya 2, 3, 5. Maka himpunan semesta yang mungkin dari A itu adalah, nah jadi kalau misalnya ada anggotanya ada 2, 3, 5 itu, nih himpunan A itu himpunan semestanya bisa disebut juga himpunan bilangan prima, karena ini termasuk ke dalam anggota himpunan prima. Nah, yang kedua, bisa juga disebut himpunan bilangan cacah, karena angka-angka ini juga ada di dalam bilangan cacah. Atau bisa juga disebut dengan semestanya bilangan asli, karena angka-angka ini juga termasuk ke dalam bilangan asli. Paham ya? Yang terakhir adalah himpunan kosong. Himpunan kosong disimbolkan dengan kurung kurawal tapi nggak ada isinya, atau 0 dicoret. Nah, contohnya, A. Himpunan manusia yang berumur di atas 1000 tahun. Tidak ada kan? Atau mustahil lah manusia bisa hidup di atas 1000 tahun. Maka ini 0 dicoret, artinya dia himpunan kosong. Yang B. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Himpunan bilangan ganjil itu tidak ada yang habis dibagi 2, maka dia juga merupakan himpunan kosong. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Ibu harap kalian catat semua materi yang Ibu berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.